Syekh Salim ya bin Semir menjelaskan tentang babul ma, yaitu tentang penjelasan tentang air. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal hatta 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtiga ala wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya, coba kita buka halaman 4 ya, halaman 4, faslun tentang al-ma'u qalilun wa katsirun. Sudah ketemu? Halaman 4. Kita baca bareng-bareng sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu maduna kullataini wa kathiru kullatani fa akthar. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar wal ma'ul kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Nah, di sini Syekh Salim ya bin Semir menjelaskan tentang babul ma, yaitu tentang penjelasan tentang air. Tentang air. Jadi air ini ada dua. Al-ma'u, air ini ada qalilun yang sedikit, wa katsirun, dan ada yang dinyatakan air itu banyak. Al-qalilu, air yang sedikit, maduna kullataini, yaitu kurang dari 2 kullah. Ya, apa itu 2 kullah? 2 kullah itu ketika kita ukur dengan apa namanya, sentimeter, panjangnya itu atau dalamnya itu ya 90 cm. 90, ini diingat-ingat ya. Dalamnya ini atau panjangnya ini 90 cm. Dan lebarnya ini, tahu lebar ya? Luasnya. Luasnya itu 45 cm. Itu yang dimaksud dengan dua kullah. Nah, ini al-ma'u qalilu maduna kullatain, yaitu kurang dari 2 kullah. Yaitu sumurnya itu atau kolamnya itu kurang dari, ketika dalamnya kurang dari 90 cm. Dan luasnya ini kurang dari 45 cm. Ya. Wal kathiru, dan air yang banyak itu kullatan, 2 kullah, yaitu panjangnya berapa? Dalamnya berapa? Luasnya berapa? Itu dinyatakan air yang banyak. Fa'aktar, ataupun lebih dari itu dinyatakan al-ma'u katsir, yaitu air yang banyak. Al-qalilu, air yang sedikit, yatanajjasu, itu najis. Najis ketika apa? Biwuqu'in najasati fihi, ketika terjatuh najasah ke dalam air tersebut.
air yang kurang dari 2 kullah ketika ada najasah. Seperti apa contohnya? Seperti ya Allah, kotorannya cicak. Tahu kotorannya cicak? Misalnya ada 2 kolam yang kurang dari 2 kullah, ya, cicak tersebut membuang kotoran, hukumnya najis. Karena apa? Air tersebut sedikit, ya. Wa illam yataghayyar, walaupun air tersebut gak berubah warnanya, gak berubah rasanya, gak berubah baunya, dinyatakan najis. Karena apa? Airnya sedikit. Seperti itu. Wal ma'ul katsir, beda lagi kalau air yang banyak, yaitu 2 kullah atau lebih dari 2 kullah. La yatanajjasu, enggak najis illa, kecuali, ya, idza taghayyara, apabila air tersebut berubah ta'muhu, yaitu apa ta'muhu? Rasanya, aw launuhu, warnanya, aw rihuhu, baunya. Misalkan ada air yang lebih dari 2 kullah atau 2 kullah percis, yaitu 90 cm dalamnya dan luasnya itu 45 cm. Kejatuhan kotoran cicak, air tersebut tidak berubah warnanya, rasanya, dan baunya, maka tidak najis air tersebut. Apabila air tersebut, ya, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, ketika misalkan tercemplung oleh kecoa, misalkan, ya, kecoanya nggak satu banyak, ya, nyemplung di kolam tersebut, baunya sudah tidak enak, warnanya agak kecoklat-coklatan, terus apa lagi? Rasanya, apabila kita rasakan, tapi jangan kita rasakan, bekas kecoa. feeling kita rasanya udah berubah, maka air tersebut adalah najis. Kalau berubah, syaratnya kalau berubah warnanya, terus baunya dan rasanya, seperti itu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita membahas lebih panjang lagi, ada pertanyaan? Ada yang nggak paham? Tidak apa-apa kalau mau bertanya. Cukup? Misalkan rasanya aja tetap najis. Di sini, ya, kalimatnya idza taghayyara, apabila berubah, ta'muhu, yaitu rasanya. Bukan, di sini kan ada atau, bukan wa. Kalau wa ini dan warnanya, wa rihuhu, dan baunya. Tetapi di sini au launuhu, au rihuhu, salah satu ada yang berubah. Misalkan hanya warnanya saja, tetap najis. Seperti itu. Gak boleh berwudu di situ, gak boleh mandi di situ, karena air tersebut paham? Ada lagi pertanyaan? Masuk kan? Belum ada. Seperti itu. Terus apabila di sini di dalam kitab Muqaddimatul Khadramiyah, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal menyatakan, ya, la yasihu raf'ul hadath, tidak sah apabila seseorang ingin mengangkat najasa. Hadas, maksudnya itu hadas itu ketika mau mandi, ya, mau mandi mengangkat hadas, atau hadas sagir ataupun hadas kabir. Hadas sagir itu seperti kita buang air kecil,
kita cebok, tahu cebok kan membuang hadas kecil. Kalau hadas besar kan kita harus mandi seperti itu. Wala izalatun najas, dan gak bisa menghilangkan najas illa bima yusamma ma'un mutlak, kecuali dengan air yang dinamakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu air yang murni, air yang murni. Contoh, air teh suci apa enggak? Air teh. Lo kalau nggak suci ngapain ente minum? Air teh suci apa enggak? Suci. Tetapi bisa dijadikan mensucikan apa enggak? Ada, ya kan? Dinamakan mutlak itu murni, nggak ada campuran di situ. Ya, kalau teh itu air dicampur dengan teh, atau kopi air dicampur dengan kopi. Nah, makanya orang nggak boleh menyucikan sesuatu badan atau anggota tubuhnya dengan air-air yang mukhalid. Mukhalid itu tercampur air teh, air apa lagi, air kopi, air orson, ya nggak boleh. Gatal nanti kesemutan deh. Seperti itu. Kemudian ketika kolam tersebut berubah warnanya karena adanya lumut, tahu lumut? Apa di sini bahasanya? Sama juga ya, lumut ya. Misalkan lumut itu warnanya hijau ya. Air tersebut agak hijau sedikit. Kita lihat berubah dong warnanya, yang tadinya air putih jadi hijau. Terus bagaimana bisa mensucikan apa enggak? Bisa. Karena apa? Karena lumut ini berdampingan, tidak terpisah dengan air. Paham? Ketika kolam ya misalkan tidak dibersihkan ya selama sebulan, itu otomatis lumut-lumut yang ada di pinggir itu bertimbulan. Jadi enggak sengaja jadi air dan lumut ini bersatu, tidak terpisah, ya paham ya? Nah, makanya misalkan air tersebut berubah warnanya hijau sobat lumut, itu boleh kita bersuci dengan air tersebut. Ataupun misalnya ada kolam atasnya daun, atasnya pohon tersebut jatuh daun-daunnya ke kolam tersebut. Ya misalkan katakanlah daunnya itu hijau, kan biasanya yang jatuh itu daun yang sudah tua yang berwarna hijau. Coklat. Ya, coklat. Jemplung atau kerendam ke kolam tersebut menjadikan ini air tersebut menjadi agak coklat. Boleh nggak kita bersuci dengan air tersebut? Boleh. Karena apa? Pohon tersebut daunnya jatuh tidak sengaja jatuhnya. Beda lagi ketika misalnya kita metik satu daun terus kita masukkan ke kolam tersebut, ya petik lagi sampai banyak tersebut, itu jatuhnya nggak boleh. Paham ya? Di sini ya antara sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, pohon jatuhnya daun sendiri, layak dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja kita menggunakan fi'il, yaitu melakukan dengan gerakan kita sengaja, itu nggak boleh. Itu airnya kalau berubah warnanya najis seperti itu. Dan misalkan ada air kolam yang tercampur dengan minyak goreng atau minyak apapun segala macam, itu nggak boleh, itu najis. Maksudnya nggak bisa mensucikan air tersebut. Karena apa? Kalau lumut itu tidak terpisahkan oleh air, tapi kalau minyak itu nggak bisa menyatu dengan air. Ya, minyak itu ketika dicampurkan dengan air, minyak itu berada di atas air. Benar apa enggak? Betul apa betul? Benar enggak? Seperti itu. Jadi nggak boleh ketika air tersebut berminyak kita berwudu di air berminyak atau mandi wajib di air berminyak. Ya, kita cari air yang bersih.
yang tidak ada minyak di situ. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Anda tanya satu-satu. Ya. Baik, insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang air musta'mal. Kalau kita bahas sekarang mungkin agak panjang ya. Kita bahas di pertemuan yang berikutnya tentang al-ma'u musta'mal. Seperti itu. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ya itu orangnya paham. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, ini pada paham apa kagak ya? Hah? Paham ya? Jangan nggak paham, dibilangnya paham. Nanti sampai rumah, ya ke bawah mimpi. Pertanyaan-pertanyaannya cukup? Benar? Gak nyesel? Nah, kita kirimkan Al-Fatihah buat sahibul haul, yaitu haul setahun dari Kakanda Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Fatihah Sayyidina wa Habib Rasulullah Muhammad wa ila sahibul Habib Ali Masyhur walidikum wa ummatikum wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in. Anallahu tabasyakum birahmah wa maghfirah wa barakatuh wa sallallahu alaihi wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alaihim warahmatullahi amin. Kita kisahkan sedikit ya. Sahibul haul ini, beliau bernama Sayyidil Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib, yaitu kakak atau abang dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Tahu Habib Umar kan? Tahu Habib Umar bin Habib? Nah, beliau punya kakak atau abang itu Sayyidil Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau dijuluki Mufti Karim. Mufti Karim. Mufti itu seseorang yang menyatakan suatu hukum bahwasanya hukum ini haram, hukum ini halal, hukum ini makruh. Nah, ini beliau. Ya, di kota Karim beliau yang menentukan hukum. Nah, makanya digelar Mufti Karim. Kita kalau kita cerita tentang Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah, kita pasti bakal jawab itu Rasulullah deh. Ya, itu Rasulullah, orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerita seseorang yang hidupnya itu berabad-abad ya yang lalu, ya itu orang dulu ya, masih baik. Maksudnya amalannya ini masih bagus. Kita bisa ya dapetin orang ya yang agung dan mulia di zaman sekarang ini. Baru 1 tahun beliau meninggal, yaitu Sayyidil Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau itu Masya Allah meninggal kira-kira umur 60 atau 70 tahun. Lebih tua daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau itu kerjaannya ya dakwah ilallah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada di hatinya. Dunia enggak ada. Hal-hal yang fana enggak ada. Ya, bahkan beliau udah digelar sebagai Mufti Tarim. Ya, dijuluki Mufti Tarim, ya, penegas atau membawa hukum di kota Tarim. Ya, beliau ini ilmunya Masya Allah, hafal berbagai kitab. Mau nanya nahu sama beliau, ayo
Mau nanya fikih sama beliau, beliau ahlinya. Mau nanya tauhid sama beliau, beliau ahlinya. Tetapi ya, beliau mempunyai sifat yang rendah hati. Ya, ada seseorang pejabat silaturahmi kepada Al-Habib Ali Masyhur. Salim Habib Ali Masyhur kepada pejabat tersebut. Padahal pejabat ini gelarnya hanya di dunia, gelarnya singkat panas. Tetapi beliau yang mempunyai gelar yang disandang sama Allah, yang diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menganggap dirinya ini paling hina daripada orang lain. Ini orang yang agung, ini orang yang mulia, orang ya yang hanya mencari keridhaan Allah dan gak ada mencari dari keridhaan manusia. Nah, beliau Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib itu ketika subuh, ya, ketika subuh, sebelum subuh ini beliau imam di masjid Tari. Imam di masjid Tari, sholat subuh di situ sampai isyraq. Isyraq itu sekitar jam 6 lah ya, jam 6 ya, beliau ngajar di masjid tersebut sampai isyraq, sholat duha, jam 9 pulang untuk istirahat. Jam 10 ngajar lagi ke pesantren namanya itu Al-Ahqaf sampai zuhur, sampai zuhur. Habis zuhur nggak pulang, balik ke Darul Mustafa, ke pesantrennya adiknya Habib Umar bin Habib untuk ngajar sampai asar berdakwah lagi ke masjid muter. Ya, nah, di situ ada yang nanya nahwu, ada yang nanya fikih, ada yang nanya tauhid segala macam sampai maghrib sholat di masjid tersebut sampai isya, sampai malam sekitar ya jam 12-an atau jam 11 baru tidur ya, jam 4 atau jam 3 pagi udah bangun lagi untuk mengimamkan ya di masjid Tarif Hadramut tersebut. Itu beliau ketika mengajar-ngajar seperti itu, terkadang beliau jalan kaki pakai tongkat. Usianya udah sepuh, pakai tongkat, pakai tongkat. Jalannya pelan. Orang sepuh biasanya bagaimana kalau jalan? Sampai beliau mempunyai masalah di kakinya itu, ya, diperiksa di negara Yordan sana, dironsen ya, bahasanya itu dironsen kakinya itu biasanya kita kalau lututnya ini nih kan kita bisa bisa melengkung, terus bisa bisa lurus, bisa bengkok, itu karena ada lemak atau ada cairan minyak yang yang melenturkan itu. Tetapi ketika dironsen itu kaki Habib Ali Masyhur itu udah nggak ada lemak sama minyaknya, udah nggak ada, langsung tulang sama tulang. Kakinya langsung tulang sama tulang. Jadi ketika jalan itu bunyi, bukan lutut, pokoknya bunyinya seperti itu, bunyi kakinya. Dan itu jalannya nggak semeter 2 meter, enggak, berkilo-kilometer. Ya, kadang balik ke Darul Mustafa, ke Al-Ahqaf, ke masjid-masjid diputerin sama beliau, ya, dan gak memandang pabrik dakwahnya, gak memandang. Biarkan saya capai, biarkan kondisi saya ini melemah, asalkan ajaran Rasulullah sampai ke umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangannya beliau, kisahnya beliau hidup ketika itu di zaman ada internet, sama kayak kita. Iya. Ketika kita bilang kita menceritakan Rasulullah seperti itu, Rasulullah. Ketika kita menceritakan Imam Syafi'i, Imam Maliki segala macam, itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, orang dulu itu. Tetapi ini ada orang sekarang yang baru meninggal setahun yang lalu, ya, amalannya seperti amalan Imam Syafi'i, ya, tawadunya seperti Imam Maliki, ya. Kita nggak ada alasan
itu Rasulullah, itu orang dulu segala macam. Ketika kita dipertanyakan, ya, kita mengeles alasan itu Rasulullah karena memang sudah dimuliakan, diagungkan, diistimewakan sama Allah, itu orang-orang terdahulu karena itu udah dipilih sama Allah. Kita mau orang biasa, gak ada kata orang biasa. Kalau Allah bilang itu ada hidup di zamanmu baru meninggal sekarang, Sayyidil Habib Ali Masyhur, ya, bisa takwanya seperti itu, bisa dakwanya seperti itu. Tuh ente kok gak bisa? Ente bilang banyak alasan, itu Rasulullah, itu orang dulu. Sekarang ada orang seperti itu. Terus bagaimana kita menjawab ketika Allah bilang seperti itu? Kita mau jadi orang yang biasa-biasa aja sih. Jangan seperti orang yang biasa-biasa aja. Ya. Agama kita apa? Islam. Jadikan agama tersebut Islam yang sejati, bukan Islam KTP. Sholatnya tidak bagaimana, amalannya tidak bagaimana. Kita ngajinya seperti ini ya, tentang air segala macam. Ya, ini harus benar-benar teliti. Nanti ada suatu perkara kolam yang kita lihat itu udah kulante atau belum, ya kita tahu karena kita ngaji. Jangan sekedar ngaji terus hanya mengerti, besok lupa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bil qabul. Tamalik li sultan salihan zahiran wa batinan, dafiyatan li syarr, jalibatan li khair lana wa liwalidina wa auladina wa syahina fi dunya wal afiyah wa alaniyati an Allah nawwir qulubana wa qawalibana mal huda wad duqa wal afaf wal ghina wal maut ala din al islam wal iman bila mihna wal imtihan bi haqqi sayyidi wa ni'atan wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.